Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Setelah kurang lebih 3 hari di Bandar Lampung, saya akan kembali pulang ke Jakarta. Nah, trip kali ini sekaligus trip penutup edisi Jakarta, Tawangmangu, Solo, Jakarta, dan Lampung. Mohon maaf banget ya, baru bisa di-upload. Soalnya ada beberapa video yang hilang, tapi udah nemu lagi kok. Dan juga karena sudah masuk kuliah, jadi belum sempat edit lagi nih. Sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan di next trip gak ada drama ini lagi. Oke, back to topic. Pada trip kali ini saya akan kembali naiki bus Damri. Ya, bus ini lagi. Sebenarnya agak bosan sih, karena udah 5 kali naik ini. Karena ada beberapa faktor seperti jam keberangkatan dan lokasi paling enak, serta trip bersama keluarga. Jadi yang simpel aja ya. Kalau misalnya sendiri atau berdua, mungkin kita akan cari alternatif lain. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting selamat sampai tujuan dan mudah-mudahan trip ini bisa dijadikan referensi bagi kalian yang ingin bepergian naik bis dari Lampung ke Jakarta sampai Bogor dengan praktis dan nyaman. Oke, tanpa lama-lama lagi, kuy ditonton. Mudah-mudahan suka ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Fikri. Kesempatan kali ini saya akan trip pulang ya dari Bandar Lampung menuju Jakarta menggunakan bus Damri. Nah, ini pukul 20:06 ya. Bis yang saya naikin nanti jam 8:30 pas. Nah, ini dari stasiun Tanjung Karang. Tadi bus Damri itu kelas apa ya? Saya ingat saya naiknya kelas bisnis sih. Dia udah jalan duluan jam 8. Nah, seperti apa tripnya? Simak dan tonton berikut. Oke, inilah suasana keberangkatan bus Damri di stasiun Tanjung Karang. Terlihat sangat ramai ya. Jelas, karena stasiun ini merupakan titik penjemputan terakhir. Jadi lepas dari sini, busnya langsung full tol menuju Pelabuhan Bakauheni. Jadi dari arah Metro, Raja Basa, dan sekitarnya, itu pasti mampir ke sini untuk ambil penumpang. Jadi nggak heran kalau di sini banyak banget busnya. Nah, bus yang saya naiki adalah Damri dengan kode 5533, kelas eksekutif dengan harga Rp355.000. Nah, ini bis yang kita naikin dengan kode 5533. Bus ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1626 ya. Dia menggunakan air suspension dan karoseri dari Moro Dadi Prima. Tapi dia tuh menggunakan double class ya. Kelas yang saya naikin yaitu eksekutif kelas dengan harga tiket Rp355.000. Nah, ini Damri eksekutif kelas juga ya. Dia menuju stasiun Gambir, kode 4752. Aman gak? Kita cari tempat aman dulu. Nah, oke. Bodi SR2 HD Prime, karoseri Laksana ya. Debunya. Nah, dia udah berangkat duluan nih. Penumpangnya belum full ya. Yuk, kita masuk ke dalam buat lihat interiornya ya. Nah, ini untuk jarak antar seatnya. Lapang-lapang. Dia ada footrest sama leg rest. Nah, ini kita coba ya. Enak sih, normal. Nah, di sini ada stop kontak. Ini lover AC-nya masih model lama ya. Apa sih namanya? Model pocong. Nah, ini ada bagasi. Nah, ini ada speaker nih.
Untuk casan di situ ya. Dan untuk toilet dia di tengah. Dia toiletnya begini ya, digeser aja. Oke, normal. Sip, aman lah. Di perjalanan kurang lebih selama 8 jam nyaman. Total seat ada 28 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, benar 28. Oke. Interiornya good, eksteriornya mantap. Nah, ini nomor bangku saya 18. Kita coba jarak antar seatnya ya. Cukup lapang sih, cuman kalau pakai leg rest tuh nih ya, kita coba nih. Oh, jadi mentok banget. Jadi kalau misalnya di bangku 17, 18, apa nih? Wih, baba ranjang. Ini kalau di perlintasan nih lama banget nunggunya asli. Oke, kita langsung back to topic. Nah, jadi kok misalnya di bangku 17, 18, ya udahlah, cuma nasib aja. Saran saya sih ya nggak usah pakai leg rest. Nah, ini aja udah mentok gitu loh, nggak bisa selonjoran. Beda banget sama ini. Ini kalau saran saya sih agak dimundurin gitu loh, kayak 5 cm lah gitu, 5 apa 7 cm gitu, biar nggak mentok banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nikmatin aja. Nah, dia ada TV di depan ya, ada gordennya juga. Nah, ini ada armrest, ada bantal, dan ada snack. Kita buka aja dulu ya, snacknya apa ya. Nah, ini cuman ada aqua sama roti. Nggak apa-apa lah buat ganjel. Pukul 20.43 bus kami berangkat dari stasiun Tanjung Karang. Ini ngaret 13 menit ya. Tumben ya ngaret ya. Infonya tadi kata krunya ada penumpang yang belum nyampe gitu. Nah, ini aja masih ada beberapa seat yang kosong gitu. Untuk AC-nya dingin ya, dingin. Nah, ini kalau misalnya normal ya, perjalanannya tuh kurang lebih 7 jam sih. Kemarin dari Gambir ke sini juga 7 jam, bahkan 6,5 jam gitu. 6,5 jam kemarin. Pokoknya itu tergantung dengan situasi di pelabuhannya. Nah, itu kalau pagi itu lancar sih, tapi kalau misalnya malam nggak tahu nih lancar apa enggak. Ya, yang penting sih selamat sampai tujuan gitu aja, lancar. Kalau ngantri 2 jam pun ya udah, gimana lagi gitu. Oke. Terima kasih Bandar Lampung. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlahan kita akan meninggalkan Bandar Lampung ya. Oh iya, untuk trip kali ini kayaknya saya nggak banyak ngerekam gitu ya, karena perjalanan malam, lampu bis sudah dimatikan ya, ditambah seharian tadi main kan sekitar kota inilah, Bandar Lampung ini. So, jadi saya kebanyakan istirahat mungkin ya. Nah, ini MBK ini. Saya pernah main kesini nih tahun lalu sama teman.
Jadi mungkin saya nggak banyak rekam ya, tapi saya usahakan untuk ada momen-momen apa akan saya dokumentasikan gitu. Jadi pokoknya disimak terus ya guys perjalanan kali ini. 21.15 kita sudah masuk di gerbang tol Kota Baru. Tadi kita udah lewat kampus ITERA ya. Ini udah tol Sumatera ya, Trans Sumatera. Nah ini untuk tarifnya nih. Semoga kebaca ya. Nah disinilah skill sang driver dimulai. Oke, saya akan sedikit membahas mengenai bus Damri. Jadi bus ini adalah salah satu dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi. Berdiri sejak 25 November 1946 dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Untuk segmentasi layanan, bus ini sangat banyak. Dimulai dari bus antar kota, antar negara, bus bandara, bus perintis, pariwisata, bahkan sampai angkutan logistik pun tersedia. Namun di sini saya fokus pada satu segmentasi layanannya, yaitu bus antar kotanya. 2138 kita berhenti sebentar ya di rest area KM 50. Di sini melakukan checkpoint ya. Jadi ada petugasnya, dia menghitung kembali jumlah penumpang yang tersedia di bis ini. Nah, kalau misalnya trip yang sebelumnya ya, yang Jakarta Lampung, saya juga bis kami itu juga berhenti di sana. Nah, di seberangnya itu. Untuk jumlah penumpang di bis ini kayaknya nggak full seat sih. Ada beberapa bangku yang kosong nih. Depan dua, belakang juga 2. Ya mungkin 3/4-nya sih. Jadi kalau Damri itu ya, sistemnya berapapun penumpangnya, kita tetap jalan gitu. Ini konsisten sih emang untuk jadwal keberangkatan. Ini keunggulan dari bus Damri ya, efisien dan waktu, cepat, dan gak mampir ke sana sini gitu. Nah ini kita langsung jalan lagi ya menuju Pelabuhan Bakauheni. Kita mendahului bis sebelah ya. Oke, kita jalan lagi. Untuk kecepatannya bis ini nggak lebih dari 100 km per jam ya. Nah ini kita overtake bus Lorena, kayaknya sih dari arah Prabu Muli. Nah ada satu momen yang masih teringat waktu sebelum masuk gerbang tol. Saya beranjak ke depan di samping kru untuk merekam nih. Nah pas udah di depan ternyata ditegur oleh krunya dan disuruh duduk lagi. Awalnya sebel dong dan heran kok cuma ngerekam aja nggak boleh. Ternyata setelah dijelaskan saya paham bahwa Damri ini kan ada CCTV ya, jadi setiap jalan tuh pasti selalu dipantau. Dan Damri ini melarang semua krunya untuk berbuat curang. Contohnya mengambil penumpang gelap alias tanpa tiket. Nah kalau saya duduk di depan, nanti disangka busnya itu penuh dan terkesan saya penumpang gelap kan. Nah makanya biar ngindarin salah paham dan krunya nggak mau ambil risiko, jadi saya disuruh duduk lagi. Begitu sih kata krunya. Ya it's okay lah, no problem. Nah ini bis Damri yang lain pada ngantri ya. Tapi kita duluan ya. Kapal yang mana ya? Nah ini kita udah di dermaga 6. Itu kapal udah sampai. Tinggal nunggu dia parkir posisi yang pas, lalu mengeluarkan kendaraannya. Nah besok kita masuk. Mungkin kurang lebih 1 jam ya kita nunggunya.
Nah, mengenai trayek antar kota, bus Damri ini memiliki beberapa trayek ya di Pulau Jawa, seperti Jakarta ke Cilacap, Jakarta Purwokerto, Purworejo, dan sampai Jogja. Itu via selatan. Nah, untuk via utaranya adalah trayek Jakarta, Surabaya, Malang. Sedangkan di Pulau Sumatera itu fokus pada Bogor atau Jakarta ke Lampung saja. Mungkin paling jauh metro ya. Kalau di Kalimantan juga ada, seperti Pontianak ke Palangkaraya, Samarinda ke Banjarmasin. Nah, trayek yang dimiliki bus Damri ini menurut saya bisa dibilang trayek gemuk ya. Seperti contoh nih, trayek yang saya naikin yaitu ke Lampung. Mungkin karena Damri ini memiliki manajemen waktu yang kuat ya, sehingga waktu tempuhnya lebih terjamin. 22.40 kita udah memasuki kapal ya. Nah, nyala nih. Nama KMP-nya apa ya? Transip. Nah, ini lampu udah dinyalain, berarti persiapan untuk turun ya. Oke, kita persiapan turun ya. Baru sadar kalau misalnya ini cool box ya ternyata ya. Nah, ini dia. Pokoknya barusan ini sama ini nih, itu cool box itu. Sampai ke belakang menjung situ. Gokil. Yuk kita siap. Kita turun ya dari kapal. Soalnya mesin kan bakal dimatiin gitu. 2244 kita udah turun ya. Kita berada di KMP Transindo. Nah, ini bis kita. Di belakang masih ada bus Damri tadi. Sama satu lagi bis apa ya, lupa. Kayaknya pariwisata deh. Nah, ini kita naik ke atas ya. Tangganya manual. Ruang kesehatan, ruang kesehatan. Nah, ini kita masuk dulu ya. Oke. Nah, kita naik ke atas. Curiga nih. Jangan-jangan kapalnya sama waktu kita berangkat. Wah, bener kan? Buset, sama, Cok. Ini kesana ada tempat lesehan. Asik, bener. Mantap ya Allah. Pulang pergi dapat kapal yang sama. Gokil sih, gokil. Definisi jodoh nggak akan kemana ya. Aduh, gokil banget asli. Nah, ini interior apa ya? Bagian luarnya lah. 23:10 ini kapalnya belum berangkat ya. Kayaknya nunggu full dulu deh. Untuk interior secara luasnya ada di video sebelumnya ya. Soalnya pulang pergi kapal ini, jadi ya sama gitu interiornya. Apa yang mau direkam? Nah, ini saya lagi di deck C ya. Nah, ini ada musolanya. Musolanya bersih kok, bagus. Udah, kita masuk ke dalam lagi ya. Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten. Untuk menjaga keselamatan, kami menghimbau kepada para penumpang untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Dilarang didek kendaraan selama dalam pelayaran. Dilarang menghidupkan mesin kendaraan selama dalam pelayaran. Gunakan rem tahan kendaraan Anda. Dilarang duduk di pagar atau rel. Sembari menikmati perjalanan, saya membeli kopi mix ya. Harganya 10.000, lumayan buat menghangatin tubuh. Perjalanan menempuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam normalnya ya.
Kalau kapal eksekutif mungkin sekitar 1,5 jaman. Tapi kembali lagi ke situasi arus laut dan antri dermaganya. Sejauh ini alhamdulillah perjalanan lancar. Yang tadinya sempat ada ekspektasi bakal macet, ternyata enggak. Untuk pembawaan driver, jujur sedikit kasar ya. Pas overtake tadi tuh kerasa banget. Lebih halus, bahkan pas berangkat ke Lampung itu benar-benar sos tapi halus gitu. It's okay, ya nggak apa-apa, yang penting lancar kok. Nah, untuk trayek Lampung, Jakarta, Bogor, bahkan sebaliknya ini unitnya tuh pasti pada konvoy ya. Jadi ada enaknya juga sih. Kalau misalnya ada salah satu yang trouble, maka yang lain akan nge-backup juga. Nah, untuk armada, sejauh ini yang saya lihat rute ke Lampung nih sudah jarang banget, bahkan gak kelihatan armada 1521 ya, atau cooler. Begitupun rute ke Jogja juga. Mungkin ini regenerasi dari PO Damri ya. Yang menurut saya itu bagus sih, karena sekarang ini banyak banget para PO bus ini yang berlomba-lomba dengan unit yang bagus dan premium. Ditambah lagi mengenai servis atau pelayanannya ya. Jadi buatlah penumpang seakan tuh dimanja dengan fasilitas yang ada. Seperti mau mendengarkan keluhan dari penumpang, memberikan respon cepat jika ada perubahan model atau transisi mengenai preferensi penumpang, dan yang utama tentu keamanan. Jadi rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kalau misalnya unit busnya premium, fasilitas lengkap tapi keamanan kurang terjamin. Nah, semua itu saya melihat pada keunggulan Damri ya. Meskipun kalah di bagian servis seperti ya servis makan ataupun snack dan masih ada lainnya, tapi Damri memiliki manajemen waktu yang baik, juga tingkat keamanan yang tinggi. Seperti tadi kan, memasang CCTV yang selalu dipantau. Nah, dengan seperti itu, maka penumpang kan pasti senang dan pasti perusahaan bakal maju gitu. Ya, tapi kembali lagi ke kita sebagai penumpang juga sih. Kemanapun kita berada, ya barang bawaan tetap dijaga dan jangan sampai lengah gitu. Dan kita sekarang sudah di daerah Merak ya. Mungkin 2 jam lagi akan sampai di Gambir, dan disinilah mata mulai berat banget asli. Lewat 10 tadi ya, sampai di stasiun Gambir. Alhamdulillah. Kita berangkat tadi jam 20.43 sampai Gambir 20 lewat 10. Nah, berapa tuh kira-kira? Oh, sampai ngembun loh. Yang membuat bis Damri ini cepat adalah pertama, dia dari stasiun Tanjung Karang itu langsung ya menuju ke pelabuhan. Jadi nggak langsung nggak mampir ke sana sini gitu. Yang kedua tadi di tol juga alhamdulillah lancar, nggak ada kendala ya. Paling tadi nunggu di pelabuhan sebentar doang sih, ya kurang lebih setengah jam lah. Ini stasiun Gambir, kita udah tiba. Dan di kapal tadi alhamdulillah lancar sih. Pulang pergi ini kita terhindar ya dari namanya kemacetan apa tuh yang di pelabuhan Nataru itu. Tadi kata petugas loket di Tanjung Karang tuh sampai jam 4:30 subuh kata beliau tuh. Ternyata lebih cepat kita. Gokil sih. Nah, baiklah.
Mungkin sampai sini aja ya trip report perjalanan saya etape terakhir ya, Bandar Lampung Jakarta. Dari yang pertama yaitu Jakarta Tawangmangu naik STJ, terus Tawangmangu Solo, lalu juga Solo Jakarta, Jakarta Bandar Lampung, dan terakhir yaitu Bandar Lampung Jakarta. Terima kasih banyak yang udah telah menonton channel ini. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik di salah kata maupun ucap maupun edit ataupun salah informasi. Namanya juga manusia, namanya juga mahasiswa itu. Sekali lagi terima kasih banyak telah menonton channel ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ini yang penting, yaitu di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan atas channel ini. Thank you guys.